Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Bahrun langsung mendapat siraman rohani dari sang istri di keesokan paginya. Makanya kalau mau tidur itu berdoa biar tidak mimpi yang aneh-aneh. Bahrun hanya diam sembari menikmati rokok lintingannya. Jadi semalam ia hanya bermimpi. Padahal Bahrun yakin seyakin-yakinnya kalau ia benar-benar mengalami kejadian itu. Memikirkan perihal semalam membuat energi Bahrun seperti terkuras. Perutnya terasa lapar. Bahrun pun bermaksud melihat istrinya yang sedang sibuk memasak di dapur. Tidak peduli apa masakan istrinya, yang penting ia segera makan. Bahrun pun mendekati istrinya yang sedang berdiri tegak membelakangi. Namun alangkah terkejutnya Bahrun ketika mendapati istrinya hanya berdiri dengan pandangan kosong. Tapi pandangan itu dengan cepat berubah menjadi tatapan penuh amarah. Sialnya, saat Bahrun mengawati wajah istrinya itu, ia justru mendengar istrinya memanggil dari dalam kamar. Bahrun terkesiap mendengarnya. Bahrun pun penasaran, siapa yang memanggilnya kalau istrinya saja sedang berada di dapur. Rasa penasaran itu mengalahkan rasa takutnya. Bahrun pun meninggalkan istrinya yang masih berdiri dengan tatapan menyeramkan. Ia segera melangkah ke arah kamar guna memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. Di depan pintu kamar itu, Bahrun melihat istrinya sedang merapikan tempat tidur. Bahrun tersentak. Bukankah istrinya sedang berada di dapur? Seketika itu Bahrun pun menoleh ke arah dapur. Tapi di sana Bahrun tidak melihat istrinya lagi. Tidak mungkin. Ia sangat yakin kalau istrinya sedang berada di dapur. Bahrun kembali tersentak untuk yang kedua kali. Di kamar itu, istrinya yang ia lihat sedang merapikan tempat tidur sudah tidak terlihat lagi. Disertai rasa merinding yang luar biasa, Bahrun pun mundur beberapa langkah. Namun tiba-tiba ia merasa ada sesosok tubuh yang tengah berdiri di belakangnya. Jantung Bahrun semakin berdegup dengan kencang. Perlahan ia menoleh ke belakang, berharap istrinya lah yang sedang berada di belakang. Dan saat Bahrun menoleh, pandangannya langsung berkunang-kunang ketika sosok yang ada di belakangnya itu ternyata adalah Sumarni. Ayo, mati kowe. Ayo mati kowe. Kowe kudu mati. Bisik Sumarni di telinga Bahrun. Bahrun tidak kuasa melihat leher Sumarni mengucurkan darah segar. Sepagi itu, Bahrun sudah tumbang tidak sadarkan diri. Pikiran Bahrun semakin kacau. Ia terkadang tidak bisa lagi membedakan antara wujud istrinya dengan Sumarni. Terkadang ia melihat Sumarni sedang duduk di teras rumah. Namun saat Bahrun ketakutan, ternyata ia adalah istrinya sendiri. Begitupun sebaliknya, saat Bahrun sedang menjumpai istrinya, tiba-tiba ia terlihat seperti Sumarni. Meski begitu, Bahrun tidak berbuat nekat. Bahrun masih bisa mengatasi rasa takutnya. Istri Bahrun sendiri mulai curiga dengan tingkah-tingkah aneh suaminya. Tapi suaminya sendiri belum menceritakan apapun, meski istri Bahrun sudah meminta suaminya untuk bercerita. Ayo mati kowe. Kowe kudu mati. Suara itu semakin kuat berbisik di telinga Bahrun. Saking jengkelnya, tidak jarang Bahrun sampai memukuli kepala dan telinganya sendiri. Bahrun berharap suara itu lekas hilang. Meski nyatanya, suara itu justru semakin sering terdengar olehnya.
Bahrun juga semakin sering melihat bayangan seorang wanita di belakang istrinya. Kemanapun istrinya pergi, bayangan itu selalu mengikuti. Bayangan itu memang terlihat samar, namun Bahrun yakin bayangan itu adalah sosok Sumarni. Siang itu, Bahrun masih sibuk menata rumput di atas sepeda motornya. Sementara itu para tetangganya berpamitan pulang terlebih dahulu. Bahrun geram karena rumput yang ia ikat di atas jok sepeda motor itu selalu jatuh ketika ia mulai memajukan sepeda motor. Untuk yang kesekian kali, Bahrun kembali menaikkan karung penuh rumput itu ke atas jok. Ia ikat sekuat-kuatnya, seharusnya karung itu tidak bakalan jatuh. Tapi lagi-lagi, baru juga sepeda motor akan melaju, karung itu sudah kembali jatuh. Bahrun pandangi karung penuh rumput itu dengan perasaan heran. Adakah yang salah dengan cara ia mengikat? Bahrun yakin tidak ada yang salah. Sudah seperti sehari-hari ia mencari rumput, dan tidak sekalipun ada sesuatu yang salah. Tapi saat Bahrun akan menaikkan karungnya, keanehan itu terjadi. Ia melihat ada sesuatu yang merembes keluar dari karung itu. Rembesan itu semula hanya berupa bulatan berwarna gelap. Bahrun mengira kalau apa yang ia lihat adalah getah dari rumput atau dedaunan pohon yang barusan ia tebang. Tapi rembesan itu semakin lama semakin membesar dan semakin jelas berwarna merah kehitaman. Bahrun mengamati rembesan itu seperti warna darah. Ayo mati kowe. Kowe kudu mati. Tiba-tiba terdengar suara berbisik di telinga Bahrun. Mendengar suara yang mendadak itu, Bahrun pun terjengkang saking kagetnya. Tanpa pikir panjang, ia tinggalkan begitu saja karung penuh rumput itu. Ia lajukan sepeda motor kencang-kencang. Tidak ada hal lain yang ia pikirkan selain harus segera sampai rumah. Ia nyaris tidak peduli kambing-kambingnya juga butuh makan. Begitu sampai, Bahrun memarkir sepeda motor begitu saja di pelataran rumah. Sang istri melihat perilaku suaminya dengan penuh rasa heran. Bahrun segera duduk di samping istrinya dengan nafas tersengal. Sang istri yang melihat suaminya sedang kepayahan pun segera mengambilkan kendi dan gelas. Dengan cepat, Bahrun menenggak air kendi itu. Selanjutnya ia mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiran. Setelah itu, barulah istri Bahrun menanyakan tentang apa yang terjadi. Bahrun hanya menjawab dengan gelengan kepala. Setelah beberapa saat barulah ia mengatakan kalau tidak jadi merumput. Bahrun beralasan kalau tiba-tiba saja badannya terasa demam. Maka dari itu, ia memilih untuk segera pulang. Jawaban Bahrun justru semakin membuat sang istri keheranan. Betapa tidak, istri Bahrun melihat di jok motor suaminya telah terikat sekarung besar penuh rumput. Melihat itu, Bahrun sangat terkejut. Ia tidak habis mengerti bagaimana rumput itu telah berada di jok motornya. Seketika Bahrun teringat dengan noda merah kehitaman yang merembes keluar. Ia pun melompat dari tempat duduknya. Ia memperhatikan apakah noda yang seperti darah itu masih terlihat. Dan noda itu rupanya sudah tidak terlihat lagi. Malam itu, Bahrun dan istrinya terlibat pertengkaran hebat.
Sang istri dengan terus terang menuduh kalau Bahrunlah pelaku pemerkosaan terhadap Sumarni. Tuduhan yang tentu saja langsung menyengat hati Bahrun. Dalam hati, ia memang mengakui, tapi di depan istrinya ia menyangkal habis tuduhan itu. Istri Bahrun bahkan mengatakan kalau semalam suaminya itu mengigau dan menyebut-nyebut nama Sumarni. Bukan menyebut-nyebut dengan kata sayang, tapi Bahrun justru memohon-mohon ampun. Bahrun tidak bisa lagi mengelak. Meskipun begitu, pantang baginya mengakui kesalahannya. Bukannya meminta maaf, Bahrun justru mengamuk dan membabi buta ia mengajar tubuh istrinya. Sang istri pun harus rela wajahnya terkena bau mentah suaminya sendiri. Istri Bahrun pun terkapar. Bahrun bukannya iba, ia justru semakin kesetanan. Ia injak-injak perut istrinya. Sang istri pun mengiba agar Bahrun menyudahi kebrutalannya. Tapi hibaan itu bagikan lecutan untuk semakin brutal menghajar. Tindakan brutal yang Bahrun lakukan baru berhenti setelah dari mulut istrinya terdengar suara yang tidak asing. Kowe kudu melu mati, kata sang istri sembari menunjuk ke arah muka Bahrun. Saat itulah Bahrun mundur satu langkah. Nyalinya tiba-tiba saja tergerus, apalagi ketika melihat istrinya bangkit berdiri dengan tatapan penuh amarah. Bahrun bahkan tidak bisa berbuat apa-apa saat kedua tangan istrinya tiba-tiba telah mencekik lehernya dengan sangat kuat. Bahrun berusaha melepas cekikan istrinya, tapi cekikan itu benar-benar terlalu kuat baginya. Bahrun tidak mau mati begitu saja. Ia melawan. Ia kembali melayangkan tangannya, memukul, menggampar. Tapi cekikan itu justru semakin kuat. Bahrun pun mengeluarkan seluruh tenaganya hingga terjadilah pergumulan antara pasangan suami istri itu. Pergumulan yang mempertaruhkan hidup dan mati bagi Bahrun. Dalam keadaan yang nyaris kehabisan nafas, Bahrun sempat meraih sebilah pisau dapur. Ia hujamkan pisau itu ke tubuh istrinya. Pisau itu masuk ke dalam perut, tapi cekikan itu masih terlalu kuat. Bahrun semakin terdesak, nafasnya tersengal. Dalam pandangan mata yang berkunang, ia nekat menggorokkan pisau itu ke leher istrinya. Darah pun segera menyembur dari leher sang istri. Sang istri bukannya melemah, pisau dapur yang dipegang Bahrun bahkan bisa direbutnya. Pergumulan berakhir ketika sebuah tusukan yang cepat seketika menembus leher Bahrun. Bahrun pun menggelepar, lalu terkulai tanpa nyawa. Malam itu darah kembali tertumpah. Bahrun telah mendapatkan balasan atas perbuatannya. Meskipun itu harus lewat tangan istrinya sendiri. Waktu pun berlalu. Terlihat di senja itu, air mata mengalir deras di pipi istri Bahrun yang terdiam di sebalik jeruji besi. Air mata itu bukan saja mengalir karena kesedihannya telah membunuh suaminya sendiri. Air mata itu mengalir lebih karena menyadari sebuah kenyataan pahit, bahwa suaminya lah yang telah menodai Sumarni. Bahwa suaminya adalah seorang laki-laki bejat. Bahwa karena ulah suaminya itu, Sumarni mengakhiri hidupnya sendiri. Istri Bahrun mengutuk dirinya sendiri. Mengapa ia masih diberi kesempatan hidup? Mengapa ia tidak mati saja saat Bahrun menggorok lehernya? Tapi apapun itu, semua telah terjadi. Betapapun hancur hatinya, ia tetap bersumpah untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun aib itu harus tertutup rapat. Sampai kelak ajal menjemput, ia tidak akan membiarkan siapapun tahu bahwa si pemerkosa Sumarni adalah suaminya. kowe kudu melu mati.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih, lakukan di muka